Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tidak akan masuk Senayan lantaran perolehan suaranya kecil. Mereka gigit jari lagi karena tidak punya perwakilan di DPR RI. Lah, bukannya ketua umumnya anak presiden ya? Iya, tapi memang begitu kata tukang survei. Itu teh kata Indikator Politik Indonesia. Pada Kamis 26 Oktober 2023, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang dilakukan pada 16 Oktober sampai 20 Oktober 2023 dengan 2.567 sampel yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Surveinya dilakukan secara tatap muka. Salah satu pertanyaannya, jika pemilihan anggota DPR RI diadakan sekarang ini, partai atau calon dari partai mana yang akan ibu bapak pilih di antara partai berikut ini? Hasilnya, PSI zonk atau tidak lolos ke Senayan karena perolehan suaranya tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%. Nah, berikut ini 5 fakta yang membuat masyarakat bertanya, "Lah, kok gitu? Padahal kan ketua umumnya anak Presiden Jokowi yang satu itu ya." Cuma 0,9%. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 16 Oktober sampai 20 Oktober 2023, posisi PSI berada di peringkat 11 dengan perolehan sebesar 0,9%. Angkanya masih jauh dari ambang batas parlemen yang disyaratkan sebesar 4%. Selain PSI, partai lain yang hasil surveinya membuat jantungan para pengurusnya itu ada P3, Perindo, Partai Hanura, Partai Gelora, PBB, Partai Umat, Partai Buruh, PKN, dan Partai Garuda. Sedangkan partai politik yang bakal tembus ke Senayan atau punya perwakilan di DPR RI ada PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Banyak zonk. Nah, yang nomor 2 ini hasilnya lumayan menggelitik. Pertanyaan soal alasan utama memilih partai, misalnya tentang partai tersebut suka memberi bantuan atau datang ke wilayah ini, hasilnya zonk alias 0,0%. Begitupun dengan indikator partai tersebut mendukung perubahan untuk reformasi politik Indonesia atau partai tersebut memiliki program untuk menangani masalah lingkungan. Hasilnya zonk juga. Hasil yang sama didapat untuk alasan partai tersebut mendukung perlindungan hak-hak agama dan etnis minoritas. Sedangkan hasil yang tinggi untuk alasan memilih PSI adalah karena suka dengan Joko Widodo, yakni 23,6%. Disusul karena terbiasa memilih partai tersebut sebesar 14,9% dan mendukung kebijakan partai tersebut sebesar 10,8%. Karena suka Megawati. Nomor 3 ini masih terkait dengan alasan utama memilih para responden yang menjawab alasan memilih Partai Solidaritas Indonesia adalah karena suka dengan Megawati. Nilainya 6,4%. Lah, itu teh memang hasilnya begitu atau orang survei salah input data? Soalnya untuk pertanyaan yang sama, nilai PDI Perjuangan malah di bawah PSI. Alasan responden memilih PDI Perjuangan karena suka dengan Megawati hasilnya cuma 2,2%. Sedangkan PSI 6,4%. Justru yang tinggi malah karena suka dengan Joko Widodo, yakni 23,9%. Entah di mana titik pertemuan logisnya yang membuat responden menghubungkan antara PSI dengan Megawati. Kalau dengan Joko Widodo kita paham, karena yang mengusungnya adalah PDI Perjuangan. Tapi ini bisa-bisanya responden beralasan memilih PSI karena suka dengan Megawati. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Konsisten 0, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis sejak Januari 2023, posisi PSI tidak banyak berubah. Hasilnya tidak jauh beda. Partai politik yang didirikan pada 2014 ini konsisten di angka 0. Dari survei ke survei mulai Desember 2022 hingga Oktober 2023, perolehan suara PSI tidak pernah menyentuh angka 1%.
Berdasarkan survei di bulan Desember 2022, hasilnya 0,4%. Kemudian Maret 2023 sebesar 0,6%, Mei 2023 0,9%, Juni 2023 0,2%, dan hasil terbaru pada Oktober 2023 pun setia di angka 0, yakni 0,9%. Pada 2019 yang merupakan momen pertama PSI ikut pemilu, hasilnya pun tidak menggembirakan. Perolehan suara PSI cuma 1,89%, sehingga tidak memenuhi ambang batas, dan karena itu tidak punya kursi di DPR RI. Dendang Kaesang. Partai politik yang identik dengan mawar putihnya ini sempat dijuluki partai sekitar ibu kota, karena selalu mengkritik Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Nyaris semua kebijakan Anies tak lepas dari sorotan mereka. Hal itu diantaranya karena pada Pilkada DKI Jakarta 2017, PSI merupakan pendukung garis keras Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Bahkan meski Ahok sudah dinyatakan tersangka kasus penistaan agama, PSI tidak mengendorkan dukungannya. PSI seakan menjelma jadi partai yang galak. Namun sejak Kaesang Pangarep didapuk jadi ketua umum, PSI perlahan mengubah citra dengan cara-cara yang tak biasa. Dendangnya jauh berbeda dengan sebelumnya. Anak bungsu Presiden Jokowi itu disimbolkan sebagai anak muda yang santuy dan santun. Di baliho-baliho, Kaesang tak sungkan berpose yang tidak lazim, seperti sambil bawa tas boneka atau memasang tangan membentuk hati. Apakah kehadiran Kaesang bisa membawa PSI ke Senayan? Akankah nanti ada kejutan yang bakal meluluh lantahkan hasil survei? Mampukah Dendang Kaesang membuat PSI menang? Rumput bergoyang pun sepertinya belum tahu jawaban pastinya.